Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat malam ya untuk rekan-rekan guru honorer dimanapun Bapak Ibu guru berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, dimanapun ya. Oke, jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mengupdate ya informasi terbaru terkait P3K Guru tahun 2022, yang mana di sini kita mencoba membahas lebih spesifik ya dan mendetail tentunya terkait database ya, database guru honorer terutama bagi pelamar prioritas 1 P3K Guru 2022. Jadi di sini baru-baru saja ya Bapak Ibu ya, ada surat resmi dari Kemenpan RB bernomor B1511 MSM 01/00/2022 tertanggal 22 Juli. Nah, dengan adanya surat edaran tersebut itu menyebabkan seluruh Pemda wajib melakukan pendataan tenaga non ASN di lingkungan instansi. Jadi tidak terkecuali Bapak Ibu ya, mulai dari guru honorer negeri, kemudian guru yang lolos PG tentunya. Kalau untuk swasta kayaknya belum Bapak Ibu ya, mudah-mudahan nanti kedepannya ada juga isi sebenarnya ya. Bagi guru yang lolos PG, bagaimana nasibnya di pendataan tenaga non ASN? Tentunya Bapak Ibu yang sudah lolos passing grade itu wajib ya ikut pendataan ya. Nah, wajib ikut pendataan, karena kalau ketika Bapak Ibu yang mengabdi di sekolah negeri itu tidak mengikuti yang namanya pendataan, meskipun Bapak Ibu lolos PG dan Bapak Ibu tidak ikut pendataan tenaga non ASN, nantinya itu akan berburuk bagi kelangsungan karir Bapak Ibu. Tentunya ya, karena di sini sudah ada peringatan keras ya bagi Pemda yang tidak melaporkan data pendataan non ASN-nya sampai tenggat waktu 30 September 2022 itu dianggap tidak memiliki honorer. Begitu juga dengan guru yang sudah lolos passing grade. Ketika Bapak Ibu sudah lolos passing grade kemudian lantas acu tar acu atau tidak ikut dalam proses pendataan, nantinya Bapak Ibu itu tidak bisa ikut di seleksi P3K Guru 2022 ya. Nah, kenapa? Karena Bapak Ibu tidak termasuk di dalam database ya yang ada di sistem aplikasi BKN. Nah, kenapa admin berani mengatakan seperti itu? Alasan utamanya itu adalah karena Pemda saja Bapak Ibu. Coba bayangkan ya, Pemda saja diberikan warning ya sampai tanggal 30 September. 30 September tidak mengajukan data guru honor, data tenaga non ASN-nya, maka dianggap tidak memiliki honorer. Nah, itu kan berimbas juga kepada guru yang sudah lolos passing grade. Ya, seperti itu ya. Nah, jadi di sini berarti ini sangat penting Bapak Ibu ya, termasuk juga untuk guru lolos PG. Bukan hanya guru honorer biasa ya, tetapi juga untuk guru honorer yang sudah lolos PG P3K 2021. Nah, tanpa terkecuali ya. Nah, bahkan di sini saking pentingnya ini Bapak Ibu ya, ada salah satu syarat yang sangat luar biasa, yaitu menyampaikan data pegawai non ASN harus disertai dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak SPTJM format terampil yang ditandatangani oleh kepala PD masing-masing bermaterai 10.000. Nah, seperti itu ya. Jadi di bulan Agustus ini fokus dulu di pendataan Bapak Ibu ya. Saya ulangi, fokus dulu di pendataan. Apakah ada pengaruhnya pendataan honorer dengan P3K? Jelas Bapak Ibu ya, jelas ada pengaruhnya. Karena Pemda yang tidak mengajukan data honorer ya, data non ASN sampai 30 September itu dianggap tidak memiliki honorer. Itu kan berdampak juga di seleksi P3K dan pengangkatan guru yang sudah lolos PG. Karena kalau tidak masuk di database baru dari BKN, berarti kita tidak mempunyai dasar kuat sebagai honorer Bapak Ibu ya. Karena yang akan selalu diperhitungkan oleh BKN adalah yang masuk di sistem pendataan. Nah, itu yang harus Bapak Ibu pahami ya. Nah, terkait dengan database di sini admin punya buktinya Bapak Ibu ya. Di sini Bapak Ibu perhatikan,
Ini adalah daftar nama tenaga non-ASN di lingkungan instansi. Bayangkan ini datanya lengkap sekali. Inilah nantinya Bapak Ibu ya. Inilah nantinya yang akan menjadi database ya. Saya ulangi, inilah nantinya yang akan menjadi database. Jadi kebijakan P3K ke depannya itu akan berdasarkan sistem aplikasi pendataan honorer agar penyelesaian honorer ini bisa dipercepat Bapak Ibu ya. Makanya diperlukan database yang baru. Nah, ini adalah contoh database Bapak Ibu dalam keadaan mentah. Ini belum dimasukkan di sistem aplikasinya BKN. Karena untuk sistem aplikasinya BKN nanti rampung di pertengahan bulan Agustus atau butuh waktu sekitar 3 minggu Bapak Ibu ya. Kemudian juga ada uji coba keamanan untuk aplikasi itu. Setelah itu barulah data-data seperti ini, file seperti ini dari Pemda itu akan diinput langsung di aplikasi itu, dan aplikasi itulah nantinya yang akan menjadi database terbaru. Nah, seperti itu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Kemudian di sini ada NIK, ada nomor KK, nomor peserta, status, nama lengkap tanpa gelar Bapak Ibu ya. Kemudian kode, nama daerah tingkat 2, tanggal lahir, jenis kelamin, kode, nama, nomor ijazah, nama sekolah perguruan tinggi, tanggal lulus, kode, nama, nomor SK, tanggal SK ya untuk jabatan terakhir, untuk SK honor terakhir ya. Kemudian tanggal awal kerja, tanggal akhir kerja ya, unit kerja. Nah, inilah nantinya Bapak Ibu ya yang akan menjadi database baru untuk tenaga non ASN dan tentunya juga adalah untuk guru. Nah, pertanyaannya, apakah guru lolos PGP3K masuk juga di sini? Masuk Bapak Ibu ya, masuk ya. Sepanjang Bapak Ibu mengabdi di negeri itu masuk Bapak Ibu ya. Jangan sampai hanya gara-gara Bapak Ibu sudah lolos PG baru tidak mau ikut pendataan admin jamin ya. Bapak Ibu akan menyesal nanti di belakangnya. Ya, karena itu akan berdampak banyak ya untuk status Bapak Ibu yang diakui ya. Karena honorer nantinya yang diakui, saya ulangi, honorer yang diakui nantinya Bapak Ibu adalah honorer yang masuk di dalam database-nya BKN. Nah, beda kalau misalnya guru swasta ya. Swasta itu kan ada tersendiri juga sih sebenarnya mungkin ya. Yang kami dengar swasta tidak pendataan ya. Atau mungkin Bapak Ibu yang berada di sekolah swasta, kalau memang swasta itu melakukan pendataan, silakan komen di kolom komentar. Kalau tidak melakukan pendataan, silakan juga komen agar admin tahu ya. Oke, seperti itu ya. Jadi seperti ini Bapak Ibu ya, database terbaru ya untuk guru non ASN dan juga tentunya tenaga non ASN. Nah, terkait dengan penempatan itu banyak sekali yang Bapak Ibu ya, itu banyak sekali yang mempertanyakan terkait penempatan. Bapak Ibu perlu pahami bahwa penempatan itu berdasarkan file Excel itu tidaklah valid. Nah, yang validnya bagaimana? Nah, yang validnya adalah Bapak Ibu tunggu saja pengumuman resmi dari Kemendikbudristek, atau secara berkala Bapak Ibu bisa cek akun SSCASN. Nanti pada saat pendaftaran terbuka itu akan ada konfirmasi ya pemilihan lokasi formasi di SSCASN untuk pelamar prioritas 1. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.